Benteng yang menjadi kebanggaan masyarakat Makassar dan menjadi saksi bisu gigihnya perjuangan Sultan Hasanuddin melawan VOC. Inilah Benteng Somba Opu, yang merupakan benteng peninggalan Kesultanan Goa dan dibangun oleh Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matanrey Karaeng Tumaparisi Kalona pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembangunan benteng ini tidak selesai dalam satu pemerintahan saja, sehingga masih dilanjutkan oleh sultan-sultan setelahnya. Pada masa Sultan Goa ke-10, Karaeng Tunipalangga Ulaweng, struktur dinding benteng diperkuat dengan batu padas. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Tunijalo dan Sultan Alauddin, Benteng Somba Opu dipersenjatai dengan meriam-meriam berkaliber berat di setiap sudut bastionnya. Salah satu meriam yang masih dapat dijumpai di benteng ini adalah sebuah meriam dengan panjang sekitar 9 meter. Pada masa awal pembangunannya, Benteng Somba Opu dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Goa. Kemudian, pada pertengahan abad ke-16, benteng ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh pedagang asing, baik dari Asia maupun dari Eropa. Penduduk yang tinggal di sekitar benteng tidak hanya warga Goa saja, tetapi juga para pedagang asing dari Denmark, Inggris, Portugal, dan Gujarat. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Benteng Somba Opu masih berfungsi sebagai benteng induk, pusat perniagaan tempat berlabuhnya kapal, dan pusat pemerintahan. Kemajuan yang dicapai Makassar dianggap sebagai ancaman bagi VOC, yang sedang gencar-gencarnya menegakkan monopoli rempah-rempah di Nusantara. Dikisahkan pada tahun 1653 sampai tahun 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijakan Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC. VOC merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Pada akhirnya, kondisi ini menimbulkan konflik dan perseteruan, yang mencapai puncaknya pada saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya, mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. Akan tetapi, VOC tidak tinggal diam. VOC juga menjalin kerja sama dengan kerajaan Bone yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik dengan kerajaan Goa. Kondisi ini dimanfaatkan VOC untuk menghimpun kekuatan guna menghancurkan kerajaan Goa. Pada tahun 1663, pemimpin kerajaan Bone yang bernama Arum Palaka melarikan diri ke Batavia untuk menghindari kejaran tentara Goa. Di pusat pemerintahan Hindia Belanda, dia berlindung sekaligus meminta bantuan VOC untuk menghancurkan kerajaan Goa. Setelah 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 24 November tahun 1966, terjadi pergerakan besar-besaran yang dilakukan pasukan VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Janszoon Spilman. Armada laut VOC itu meninggalkan pelabuhan Batavia untuk menuju ke Somba Opu. Pada tanggal 19 Desember tahun 1666, armada VOC sampai di Somba Opu, ibu kota sekaligus pelabuhan kerajaan Goa. Awalnya, Spilman bermaksud menggertak Sultan Hasanuddin. Namun, karena Sultan Hasanuddin tak gentar, Spilman segera menyerukan tuntutan agar kerajaan Goa membayar segala kerugian. Kerugian yang dimaksud berhubungan dengan pembunuhan orang-orang Belanda oleh Makassar. Karena peringatan VOC tidak diindahkan, Cornelis Spilman mulai melamkarkan tembakan meriam terhadap kedudukan dan pertahanan orang-orang Goa. Maka, terjadilah tembak-tembakan, duel meriam antara armada kapal-kapal VOC dengan benteng pertahanan kerajaan Goa. Pertempuran hebat terus terjadi, armada VOC dibantu pasukan kerajaan Bone yang berada di bawah komando Arum Palaka. Akhirnya, tidak kuat menahan gempuran VOC dan pasukan kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya
pada tanggal 18 November tahun 1667. Dengan perjanjian itu, Sultan Hasanuddin harus mengakui monopoli VOC yang selama ini ditentangnya. Selain itu, dia juga harus mengakui Arum Palaka menjadi Raja Bone. Dan wilayah kerajaan Gowa pun juga dipersempit. Walau tidak dapat mengusir bangsa Barat, hingga akhir hayatnya Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kegigihan tersebut dibawa sampai wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Wallahu alam.